Haleluya, haleluya, saudara dikasih oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 menuliskan tentang Yudas dan perbuatannya yang mengkhianati Yesus. Yudas sendiri memang adalah salah satu dari 12 murid yang dipilih oleh Yesus. Berarti saudara, Yudas mengalami banyak hal dengan Yesus. Dia melihat mujizat demi mujizat terjadi. Dia melihat bagaimana orang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan. Banyak hal mujizat dia lihat dikerjakan oleh Yesus. Bahkan pengalaman-pengalamannya dengan Yesus begitu luar biasa. Namun ternyata apa yang Yudas alami dengan Yesus tidak membuat Yudas bisa mengerti, menangkap maksudnya Yesus, menangkap maksudnya Tuhan pada waktu itu. Sehingga saudara, karena dia tidak mengerti, akhirnya Yudas menyerahkan Yesus. Yudas berpikir ketika dia menjual Yesus, dia menyerahkan Yesus, Yesus bisa meloloskan diri, melepaskan diri, dan dia tetap bisa mendapatkan uang. Tapi ternyata ketika dia mendapati Yesus dihukum mati, dia menyesal dengan keadaannya. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sudah berapa lama kita menjadi percaya kepada Yesus? Sudah berapa banyak pengalaman kita dengan Yesus? Tapi apakah kita bisa mengerti maksud Tuhan, menangkap apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami hal-hal tersebut dengan Yesus? Dalam kesukaran, dalam duka cita, dalam kesengsaraan, apakah kita bisa nangkap maksudnya Tuhan? Jangan menjadi seperti Yudas, sekian lama bersama Yesus tapi ternyata dia tidak mengerti maksud Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya saudara, Yudas mengerti dan Yudas tahu bahwa ternyata tindakannya salah. Dia menyesali dan dia juga mengakui pengkhianatannya, tapi itu tidak kepada Yesus, diakui kepada imam-imam dan kepada para tua-tua. Dan dia tidak pernah datang kepada Yesus, yang artinya saudara, pertobatannya bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia hanya datang kepada manusia, seharusnya dia datang kepada Yesus. Begitu juga dengan Petrus, ketika kita melihat Petrus juga mengkhianati Yesus, tapi dia mengambil keputusan, dia menyesali dan dia bertobat. Akhirnya kedua murid ini mempunyai ending yang berbeda. Kita mengerti bahwa penyesalan tanpa pertobatan tidak akan membawa kita mengalami kehidupan yang diubahkan. Penyesalan tanpa pertobatan tidak akan membuat kita mengalami Kristus. Penyesalan tanpa pertobatan hanya akan memperburuk keadaan. Penyesalan tanpa Yesus itu percuma saudara. Dan hari ini ketika kita melihat ternyata kita melakukan suatu tindakan yang salah, mari saudara jangan hanya sesali, tapi ketika menyesal kita bertobat, minta kepada Yesus, ubahkan kehidupan kita, minta kepada Yesus untuk kuasai kehidupan kita, supaya kita akhirnya tidak mengalami seperti apa yang Yudas alami. Kita tahu Yudas menggantung diri, dia bunuh dirinya sendiri, dan akhirnya dia tidak menjadi seperti Petrus yang walaupun dia melakukan hal yang salah tapi dia mengambil tindakan yang benar kemudian setelah dia bertobat. Kehidupan kita mau dipakai oleh Tuhan, jangan sampai pada penyesalan saudara. Bertobatlah, sebab Yesus juga memberikan keselamatan untuk kita semua. Ada waktu yang bisa kita pakai untuk benar-benar kita melayani Yesus. Datanglah kepada Yesus supaya hidup kita alami perubahan, alami pertobatan. Tuhan Yesus memberkati.